Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari video sebelumnya. Sebelum mulai bagi kalian yang belum, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita kali ini, terlihat Gohan dan kawan-kawan, melihat ke arah pertempuran. Lalu Dende berkata, sepertinya ada yang aneh dengan planet ini, sebenarnya apa yang terjadi? Tubuhku tiba-tiba terasa sakit, ucap Gohan. Lalu Vegeta berkata, apakah Moro menghisap energi kita? Semuanya, cepat menyingkir dari tanah, sialan kau Kakarot, lagi-lagi kau mengacau. Lalu terlihat energi bumi yang sedang diserap oleh Moro, karena itu membuat orang-orang mulai merasakan efeknya. Moro yang telah menyerap energi bumi itu tertawa dengan kerasnya, energi bumi jadi milikku semuanya. Goku yang melihat hal itu, ia mengatakan kepada Moro untuk menghentikannya. Namun Moro tidak memperdulikan ucapan dari Goku itu, dan langsung menyerangnya. Tetapi Goku dapat menahan serangan-serangan dari Moro itu. Goku sih, udah dibilangin diselesaikan dengan cepat dari awal, malah ngajak tawar-menawar, akhirnya apa? Pusing enggak? Pusinglah masa enggak? Moro yang sedang melancarkan serangan kepada Goku itu, berkata kepadanya, seperti kataku, tubuhku sekarang menjadi planet ini sendiri. Yang kemudian Whis berkata, ini gawat, menghindari serangannya mungkin bisa mencegah planet ini meledak, tapi energi Moro terus membengkak tanpa terkendali. Krillin yang mendengar perkataan Whis itu, lalu bertanya kepadanya, apakah ada cara untuk membuatnya tidak meledak? Dan Whis menjawab, satu cara ya. Pertanyaannya, apakah Goku dapat melakukannya? Lalu Beerus yang kesal karena melihat Goku sedari tadi tidak menghabisi Moro, ia pun berkata, Cih, sepertinya aku tak punya pilihan, ini situasi khusus, jadi aku akan membantu, kehilangan bumi akan merepotkan, kau tahu. Mimin tahu ini, sepertinya Beerus takut kalau bumi hancur, nantinya dia tidak punya tempat untuk makan makanan enak-enak nih, menurut kalian gimana? Lalu melanjutkan perkataan Beerus tadi, aku akan dalam kesulitan kalau Dewa Kehancuran melihatku melakukan ini, jadi akan kulakukan dengan cepat. Dan tiba-tiba ada sesuatu dengan tongkat Whis. Lalu Whis berkata kepada Beerus, ada kabar buruk Tuan Beerus, Anda mendapat panggilan dari Tuan Agung. Beerus yang mendengar hal itu pun menjadi kaget dan panik. Dan Whis mengatakan, menurutnya ini pasti soal Merus. Lalu Beerus dengan paniknya itu lalu berkata, mereka sudah tahu dia mati, ini bukan saatnya diam saja di sini, ayo kita cepat kembali Whis. Krillin yang mendengar perkataan Beerus itu lalu berkata, apa? Karena ia menyangka kalau Beerus akan menyelesaikan Moro dahulu. Dan Beerus berkata kepada Jaco dan Krillin, apa? Kau kira aku peduli apa yang akan terjadi pada planetmu ini? Selesaikan masalahmu sendiri. Dan kemudian Whis mendatangi Goku untuk mengatakan kepadanya, satu-satunya cara mengalahkan Moro adalah dengan sekali lagi menghancurkan kristal di dahinya. Dengan begitu akan membebaskan kekuatan Merus. Menghancurkan kristalnya seperti yang dilakukan Merus, ucap Goku. Benar jika berhasil kau lakukan, itu akan menghancurkan Moro dan membiarkan bumi tetap utuh, ucap Whis. Lalu Goku bertanya, menurutmu aku bisa? Lalu terlihat Moro melancarkan serangan kepada Whis. Akan tetapi Whis dapat menahan serangan itu dengan satu jari telunjuknya saja. Lalu ia mengatakan kepada Goku, kau sudah mendapatkan kekuatan agung, yakinlah dengan kekuatanmu sendiri. Oke, kalau memang itu satu-satunya cara, ucap Goku. Memang, sekarang kami harus kembali ke dunia malaikat. Sebelum pergi, Beerus berteriak kepada Goku, dengar Goku, kalau planet ini mati, kau sebaiknya menyelamatkan sebagian makanan bumi untukku, kau dengar? Yang kemudian Beerus dan Whis pun pergi kembali ke alam malaikat. Lalu Goku sedang berpikir bagaimana ia dengan cepat dapat menghancurkan batu akik yang ada di kepala Moro itu. Mimin sebutinnya batu akik saja ya. Dan tiba-tiba dari belakang Goku, Vegeta memintanya untuk minggir dari situ. Dan bom, Vegeta pun menghantamkan pukulan-pukulannya. Karena hal itu energi terlihat mulai berkeluaran dari tubuh Moro itu. Dan Vegeta berkata kepada Goku, untuk segera menghancurkan batu akik yang ada di kepala Moro itu. Karena Vegeta yang tidak dapat lebih lama menyerap energi Moro.
Yang lalu Goku pun melesat dengan cepat menuju ke arah Moro. Moro yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikan Goku dengan tangan-tangannya. Akan tetapi Goku dapat menembus tangan-tangan dari Moro itu. Di saat Goku yang hampir saja sampai, ia harus terhenti. Karena Moro yang terus menggunakan tangan-tangannya yang dibuatnya untuk menahan Goku itu, Vegeta yang melihat Goku yang dapat dihentikan itu lalu berkata, untuk berhentilah bermain-main, dan lakukanlah dengan cepat. Karena ia yang sudah tidak sanggup lagi, yang dimana Moro menyerap energinya lebih cepat dari dirinya yang menyerap energi Moro. Sialan Merus bisa melakukannya, kenapa aku tidak? Sepertinya aku masih belum memiliki kekuatan dewa yang cukup, ucap Goku. Vegeta yang melihat Goku yang masih tertahan itu, lalu berkata kepadanya, jangan menyerah Kakarot, maaf, energiku diserap olehnya, ucap Goku. Dengan keadaannya yang semakin melemah itu, Piccolo dan yang lainnya pun datang ke Vegeta. Lalu Piccolo mengatakan kepada Vegeta, pembelahan energi bisakah kau lakukan secara terbalik? Lalu Piccolo meneruskan perkataannya, aku bertanya apakah kau bisa mengumpulkan Chi dan memberikannya kepada Goku? Dan Vegeta menjawab, ya itu mungkin saja, prinsipnya sama, bagus kau harus memberikan Chi kami kepada Goku, ucap Piccolo. Dan kemudian mereka pun mengumpulkan Chi mereka, namun bukan mereka saja, tetapi teman-teman mereka yang berada di tempat Dende dan bahkan Goten dan Trunks juga ikut memberikan Chi mereka. Setelah semua Chi telah terkumpul, Vegeta pun langsung memberikan Chi itu kepada Goku. Goku yang telah menerima semua Chi itu, langsung meningkatkan kekuatannya. Namun ia tidak bisa berubah ke mode Ultra Instinct, karena energi itu masih belum cukup, yang dimana Goku hanya dapat berubah ke mode Super Saya Biru saja. Ya nama juga mau mengaktifkan kekuatan dewa, jadi ya harus memerlukan energi yang sangat besar, seperti energi dewa juga ya kan? Goku dengan mode birunya itu, berusaha sekuatnya untuk memukul batu akik yang ada di kepala Moro. Namun ia yang masih belum bisa terlepas dari genggaman Moro, yang kemudian Jaco pun terlihat dengan buru-burunya pergi ke tempat Dende, yang dimana ia menanyakan keberadaan Majin Buu. Lalu Bulma mengatakan, kalau dia masih tertidur di sana, sambil menunjuk arahnya, dan kembali ke Goku yang masih tertahan oleh Moro itu, telah kembali lagi ke mode biasa, karena energinya yang telah diserap, dan ia pun terlihat pasrah dan meminta maaf kepada teman-temannya. Lalu Yamcha mengatakan, tak bisakah kita meninggalkan bumi sementara dan memakai Dragon Ball nanti untuk memperbaiki semuanya? Jika di bumi hilang, pasti masih ada yang raksasa di luar angkasa bukan? Dan dijawab oleh Krillin, itu tak bisa, saat Moro meledak seluruh galaksi akan ikut hancur. Jadi bahkan Dragon Ball pun akan menjadi debu, ucap Tenshinhan. Tak ada waktu lagi, bahkan untuk itu, lihatlah monster itu sudah jadi gila, dia akan segera meledak sendiri, walau apapun yang kita lakukan, ucap Vegeta, setidaknya kita selamatkan Goku, kita tak bisa biarkan dia mati seperti itu. Dan tiba-tiba dari belakang mereka muncul bola energi yang sangat besar menuju ke mereka, sontak membuat mereka kaget dan terheran-heran, karena melihat energi itu datang entah dari mana. Lalu Goku mengatakan, kalau dia merasakan kekuatan dewa. Sedangkan Vegeta masih kebingungan karena ia yang tidak tahu siapa yang mengirim energi itu, yang ternyata yang mengirimkan energi itu adalah seorang anak kecil, yang kemudian Dende mengatakan, itu Op selama ini memiliki kekuatan itu. Dengan kesenangannya. Dan Dende terus mengatakan lagi, tentu saja, kekuatan Dewa Agung pasti telah pindah ke bagian Majin Buu jahat saat terpisah. Kalau begitu Op mewarisi kekuatan yang sama, yang kemudian Jaco pun ikut berkata, reinkarnasi Buu jahat terlahir di bumi, sungguh beruntung sekali. Dan terlihatlah, Dewa Agung dan anak kecil yang bernama Op itu. Lalu Op mengatakan, apa ini benar? Aku tak tahu apa yang kulakukan. Dan dijawab oleh Dewa Besar, yaitu sempurna. Terima kasih dan maaf sudah tiba-tiba merepotkan. Lalu kembali lagi ke Vegeta, yang dimana ia pun langsung melemparkan energi itu kepada Goku, sambil berkata, entah Chi siapa ini, ambil dan pakailah untuk menggunakan Ultra Instinct lagi. Energi dewa yang telah menyatu dengan Goku itu, langsung memancarkan cahayanya yang sangat menyilaukan itu sampai keluar bumi. Goku yang mendapatkan energi itu, langsung menggunakan mode Ultra Instingnya dan terlihatlah sosok raksasa dirinya, yang dapat menahan Moro. Sedangkan Vegeta, Gohan dan kawan-kawan terlihat terkejut akibat dari penampakan wujud Goku raksasa itu.
dan Goku pun langsung dengan cepatnya menghantam batu akik yang ada di kepala Moro itu, dan ia pun berhasil menghancurkan batu akik tersebut. Akibat batu akik Moro yang hancur itu, membuat tubuhnya menjadi hancur dan mengakibatkan ledakan di tempat itu. Krillin dan Gohan terlihat senang karena keberhasilan Goku itu, dan Goku yang telah berhasil menghancurkan Moro itu, ia pun langsung memberikan jempol kepada teman-temannya, karena telah berjuang dengan penuh semangat bersama dirinya. Dan chapter kali ini pun bersambung nih guys. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya. Dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.